Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Sylvia. Kali ini kita berbagi pengetahuan mengenai macam-macam teori belajar part 3. Yuk kita belajar bersama. 4. Teori belajar Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Ausubel memberi penekanan pada proses belajar yang bermakna. Teori belajar Ausubel terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa baik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final, maupun dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Pada tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini terjadi belajar bermakna. Akan tetapi, siswa itu dapat juga hanya mencoba-coba menghafalkan informasi baru itu, tanpa menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya. Dalam hal ini terjadi belajar hafalan. Menurut Ausubel dan Robinson dalam Dahar 1989, kaitan antar kedua dimensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Belajar dapat berupa hafalan atau bermakna. Yang berupa hafalan, siswa itu dapat mengasimilasi materi yang pertama secara penerimaan. Hafalan itu 1. Materi disajikan dalam bentuk final. 2. Siswa menghafal materi yang disajikan. Bermakna 1. Materi disajikan dalam bentuk final. 2. Siswa memasukkan materi ke dalam struktur kognitif. Yang di bawah secara penemuan, 1. Materi ditemukan oleh siswa. 2. Siswa menghafal materi itu berupa hafalan yang bermakna 1. Siswa menemukan materi. 2. Siswa memasukkan materi ke dalam struktur kognitif. Gambar 3. Bentuk-bentuk belajar menurut Ausubel dan Robinson 1969. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dalam belajar bermakna, informasi baru diasimilasikan pada subsume yang telah ada. Ausubel membedakan antara belajar menerima dengan belajar menemukan. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Sedangkan pada belajar menemukan, konsep ditemukan oleh siswa, jadi siswa tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, terdapat perbedaan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Pada belajar menghafal, siswa menghafalkan materi yang sudah diperolehnya, sedangkan pada belajar bermakna, materi yang telah diperoleh itu dikembangkannya dengan keadaan lain sehingga belajarnya lebih mengerti. Menurut Ausubel dalam Dahar 1988.2119, prasyarat belajar bermakna ada 2 sebagai berikut. 1. Materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Kebermaknaan materi tergantung 2 faktor, yakni materi harus memiliki kebermaknaan logis dan gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif siswa. 2. Siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar. Bermakna. Dengan demikian mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Prinsip-prinsip dalam teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel, faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui siswa. Jadi, agar terjadi belajar bermakna,
konsep-konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Dalam menerapkan teori Ausubel dalam mengajar, terdapat konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah A. Pengaturan awal atau advanced organizer. Pengaturan awal mengarahkan para siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan siswa dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. B. Diferensiasi progresif. Pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu, dan kemudian baru diberikan hal-hal yang lebih mendetail dan lebih khusus dari konsep itu. Menurut Sulaiman 1988.203, diferensiasi progresif adalah cara mengembangkan pokok bahasan melalui penguraian bahan secara hierarkis, sehingga setiap bagian dapat dipelajari secara terpisah dari satu kesatuan yang besar. C. Belajar superordinat. Selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif atau subsumsi, konsep itu tumbuh dengan mengalami diferensiasi. Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas, lebih inklusif. D. Penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. Mengajar bukan hanya urutan menurut diferensiasi progresif yang diperhatikan, melainkan juga harus diperlihatkan bagaimana konsep-konsep baru dihubungkan pada konsep-konsep superordinat. Guru harus memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi sekarang mengambil arti baru. Penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran. Untuk menerapkan teori Ausubel dalam pembelajaran, Dadang Sulaiman 1988 menyarankan agar menggunakan dua fase, yakni fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Fase perencanaan terdiri dari menetapkan tujuan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi, dan memformulasikan pengaturan awal. Sedangkan fase pelaksanaan dalam pembelajaran terdiri dari pengaturan awal, diferensiasi progresif, dan rekonsiliasi integratif. 5. Teori belajar Brunner. Jeremy Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang telah mempelopori aliran psikologi belajar kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur, dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Dalam bukunya, Brunner 1960 mengemukakan 4 tema pendidikan.
yakni satu, pentingnya arti struktur pengetahuan. Kurikulum hendaknya mementingkan struktur pengetahuan, karena dalam struktur pengetahuan kita menolong para siswa untuk melihat. 2. Kesiapan atau readiness untuk belajar. Menurut Brunner 1966.229, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana yang memungkinkan seorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi. 3. Nilai intuisi dalam proses pendidikan. Intuisi adalah teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi-formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah formulasi-formulasi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan. Yang sahih atau tidak, serta 4. Motivasi atau keinginan untuk belajar beserta cara-cara yang dimiliki para guru untuk merangsang motivasi itu. Belajar sebagai proses kognitif. Menurut Brunner, dalam belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ketiga proses tersebut adalah 1. Memperoleh informasi baru, 2. Transformasi informasi, dan 3. Menguji relevan informasi dan ketepatan pengetahuan. Dalam belajar informasi baru merupakan penghalusan dari informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang. Dalam transformasi pengetahuan, seseorang memperlakukan pengetahuan agar cocok atau sesuai dengan tugas baru. Jadi, transformasi menyangkut cara kita memperlakukan pengetahuan, apakah dengan cara ekstrapolasi atau dengan mengubah menjadi bentuk lain. Kita menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan dengan minimal apakah cara kita memperlakukan pengetahuan itu cocok dengan tugas yang ada. Brunner menyebut pandangannya tentang belajar atau pertumbuhan kognitif sebagai konseptualisme instrumental. Pandangan ini berpusat pada 2 prinsip, yaitu 1. Pengetahuan seseorang tentang alam didasarkan pada model-model tentang kenyataan yang dibangunnya, dan 2. Model-model semacam itu mula diadopsi dari kebudayaan seseorang. Kemudian model-model itu diadaptasi pada kegunaan bagi orang yang bersangkutan. Pendewasaan pertumbuhan intelektual atau pertumbuhan kognitif seseorang menurut Brunner adalah sebagai berikut. A. Pertumbuhan intelektual ditunjukkan oleh bertambahnya ketidaktergantungan respons dari sifat stimulus. Dalam hal ini ada kalanya seorang anak mempertahankan suatu respons dalam lingkungan stimulus yang berubah-ubah atau belajar mengubah responnya dalam lingkungan stimulus yang tidak berubah. Melalui pertumbuhan, seseorang memperoleh kebebasan dari pengontrolan stimulus melalui proses-proses perantara yang mengubah stimulus sebelum respons. B. Pertumbuhan intelektual tergantung pada bagaimana seseorang menginternalisasi peristiwa-peristiwa menjadi suatu sistem simpanan atau storage system yang sesuai dengan lingkungan. Sistem inilah yang memungkinkan peningkatan kemampuan anak untuk bertindak di atas informasi yang diperoleh pada suatu kesempatan. Ia melakukan ini dengan membuat ramalan-ramalan dan ekstrapolasi dari model alam yang disimpannya. C. Pertumbuhan intelektual menyangkut peningkatan kemampuan seseorang untuk berkata pada dirinya sendiri atau pada orang lain dengan pertolongan kata-kata dan simbol-simbol apa yang telah dilakukan atau apa yang dilakukan. Brunner 1966 mengemukakan bahwa terdapat 3 sistem keterampilan untuk menyatakan kemampuan-kemampuan secara sempurna. Ketiga, sistem keterampilan itu adalah
yang disebut 3 cara penyajian atau modes of present, yaitu A. Cara penyajian enaktif. Cara penyajian enaktif adalah melalui tindakan. Anak terlibat secara langsung dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek sehingga bersifat manipulatif. Anak belajar sesuatu pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Dengan cara ini, anak mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata. Cara ini terdiri atas penyajian kejadian-kejadian yang lampau melalui respon-respon motorik. Dalam cara penyajian ini, anak secara langsung terlihat. B. Cara penyajian ikonik. Cara penyajian ikonik didasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental, yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap enaktif. Bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media berpikir. C. Cara penyajian simbolik. Cara penyajian simbolik didasarkan pada sistem berpikir abstrak, arbiter, dan lebih fleksibel. Dalam tahap ini, anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek lain, menerapkan metode penemuan dalam pembelajaran. Salah satu dari model-model instruksional kognitif yang paling berpengaruh adalah model belajar penemuan Jerome Bruner 1966. Selanjutnya, Bruner memberikan arahan bagaimana peran guru dalam menerapkan belajar penemuan pada siswa. Sebagai berikut. A. Merencanakan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Guru hendaknya menggunakan sesuatu yang sudah dikenal oleh siswa. Kemudian guru mengemukakan sesuatu yang berlawanan sehingga terjadi konflik dengan pengalaman siswa. Akibatnya timbullah masalah yang akan merangsang siswa untuk menyelidiki masalah itu, menyusun hipotesis-hipotesis, dan mencoba menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang mendasari masalah tersebut. B. Urutan pengajaran hendaknya menggunakan cara penyajian enaktif, ikonik, kemudian simbolik, karena perkembangan intelektual siswa diasumsikan mengikuti urutan enaktif, ikonik, kemudian simbolik. C. Pada saat siswa memecahkan masalah, guru hendaknya berperan sebagai pembimbing atau tutor. Guru hendaknya tidak mengungkap terlebih dahulu prinsip atau aturan yang akan dipelajari. Guru hendaknya memberikan saran-saran jika diperlukan. Sebagai tutor, guru sebaiknya memberikan umpan balik pada saat yang tepat untuk perbaikan siswa. D. Dalam menilai hasil belajar, bentuk tes dapat berupa tes objektif atau tes esai, karena tujuan-tujuan pembelajaran tidak dirumuskan secara mendetail. Tujuan belajar penemuan adalah mempelajari generalisasi dengan menemukan sendiri generalisasi itu. Sekian pembahasan kita part 1, part 2, part 3 mengenai macam-macam teori belajar. Saksikan atau nantikan lagi pembelajaran berikutnya pada channel YouTube Selvi Switala alias Ibu Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.